Bukankah Erika sudah hamil anak kamu, Mas? Saat mengucapkan kata itu, air mata Sana turun tanpa terasa. Apa? Seketika mata Agam melotot mendengar ucapan sang istri. Erika hamil? Dari mana dia tahu? Sementara dia saja tidak mengerti dengan kenyataan itu. Jangan sok kaget, Mas. Sana duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling meremas dengan gelisah. Aku nggak mengerti apa yang kamu ucapkan, San. Siapa menghamili siapa? Tentu saja kamu yang menghamili Erika, Mas. Dia sendiri yang bilang sama aku. Katanya dia sedang hamil darah daging kamu. Tambah Sana. Astaga, dan kamu percaya begitu saja? Agam memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Cobaan apa lagi ini? Pantas saja Erika tadi begitu kekeh ingin menikah dengan dirinya. Ternyata alasannya dia hamil. Parahnya lagi, dia mengaku hamil anak darinya. Lalu aku harus bagaimana, Mas? Agam menarik nafas yang terasa berat dan sesak. Dia mendekati Sana dan duduk tepat di sampingnya. Jadi, kamu menuduh aku serendah itu. Aku, aku, San, aku memang lama berpacaran dengan Erika. Tapi demi Allah, aku tidak pernah berbuat di luar batas. Aku selalu menghargai wanita. Karena aku sadar aku juga lahir dari seorang wanita. Lirik Agam. Dia mencoba menjelaskan pada Sana pelan-pelan. Semoga saja sang istri bisa mengerti. Entahlah mas, aku nggak tahu. Aku tadi memang didatangi Erika. Dia memaksa aku menikahi dia. Tapi aku tolak dan saat itu juga aku memutuskan hubungan kami. Awalnya dia menolak, tapi aku tetap bersikeras untuk lepas darinya. Aku sudah tak lagi merasakan kenyamanan dalam hubungan itu. Aku mau memulai dari awal dengan kamu, San. Agam memberanikan diri meraih tangan Sana. Menggenggam erat dan mengecupnya dengan hangat. Ada desiran aneh mereka rasakan saat kedua kulit saling bersentuhan. Apa mas gak bohong? Astaga San, buat apa aku bohong? Aku mau kita memulai dari awal, selayaknya kita sedang berpacaran. Agam tersenyum manis, sedikit lega karena Sana mau mengerti. Pacaran? Sana membiu, tapi dia tidak berusaha untuk melepaskan tangannya, karena dia juga suka saat suaminya mulai sedikit romantis begini. Kamu mau apa tidak? Agam mulai berani. Dia selipkan beberapa helai rambut yang merayap ke belakang telinga sang istri, menyentuh pipinya yang halus dan lembut bak pualan. Mas, lirih Sana. Jantungnya berdebar kencang saat Agam mulai mendekatkan wajahnya, hingga pria itu memiringkan kepalanya dan tanpa apa-apa, bibirnya sudah mendarat dengan sempurna di bibir Sana. Tubuh Sana membeku, padahal ini bukan ciuman pertamanya. Tapi mengapa dia merasakan panas dingin dan salah tingkah? Karena Sana tidak protes, akhirnya Agam semakin intim dengan ciumannya. Pria itu mulai menyesap benda kenyal yang sangat manis itu. Agam yakin dia pasti akan candu dengan rasanya yang bak buah ceri. Sang istri akhirnya bisa membalasnya dengan tak kalah panasnya. Kedua saling bergabutan, saling menyesap dan saling bertukar saliva. Layaknya pasangan yang sedang dimabuk cinta saja saat ini. Sana yang tersadar segera menarik wajahnya. Bahkan dia sudah sangat merona karena malu. Bisa-bisanya dia membalas ciuman Agam tadi. Astaga, mau ditaruh di mana mukaku ini? Kenapa aku ini seperti perempuan yang kurang belanja saja sih? Memalukan. Kenapa? Apa ciuman aku kurang hot? Tanya Agam kecewa. Padahal dia masih ingin menikmati lebih lama lagi bibir sang istri. Rasanya benar-benar sangat manis. Bukan begitu, Mas. Aku masih malu. Sana berlari kecil menuju kamar mandi. Hei, jangan lari-lari. Nanti kamu jatuh, sayang. Pagi Agam tanpa sadar. Sana ingin sekali salto dan berguling-guling saat mendengar panggilan manis dari sang suami. Semoga saja pria itu tidak khilaf. Walaupun agak kaku dan formal, tak masalah. Yang penting suaminya sudah terbuka hatinya untuk mulai menerima pernikahan ini. Agam senyum-senyum sendiri. Hatinya benar-benar memuncah bahagia. Keputusannya sangat benar dan tepat. Dia yakin
Kebahagiaan akan bisa diraih bersama-sama. Semoga pernikahan mereka akan langgeng, sampai mereka jadi kakek nenek dan sampai maut memisahkan. Erika sampai di depan rumah yang sangat besar dan mewah. Di sebuah perumahan elit kota ini, dari mana Erika bisa tahu alamat rumah Burhan? Dia berusaha mencari tahu ke beberapa teman Burhan yang pernah dia temui saat jalan bersama pria itu. Erika sangat geram. Dia begitu kaya tapi mengapa hanya memberi uang sedikit untuk biaya anak dalam kandungannya? Ini tidak adil. Enak benar istrinya. Aku harus bisa mendapatkan harta yang sama seperti istri Burhan. Saat akan masuk perumahan ini, dia harus meninggalkan kartu identitas di pos penjaga depan perumahan. Layaknya masuk ke rumahnya sendiri, Erika begitu percaya diri membuka gerbang. Rumah ini akan jadi milikku. Akan aku pastikan istri Burhan akan ditendang dari sini. Hanya aku yang bisa jadi ratu dalam istana ini. Erika terus bergumam dalam hati. Sampai di depan pintu, dia segera mencari keberadaan bel. Dan setelah menemukannya, tanpa ragu dia segera menekannya. Ting tong. Beberapa kali dia menekan bel, hingga akhirnya terdengar suara langkah kaki dari dalam. Tak lama pintu terbuka dan sesosok wanita 40 tahunan muncul. Sepertinya dia asisten rumah tangga di rumah ini. Ada apa, Mbak? Nyari siapa? Apa benar ini rumah Bapak Burhan? Iya, benar. Bisa bertemu dengan Bapak atau Ibu? Kalau Bapak masih kerja, Ibu ada di atas. Apa sudah buat janji sebelumnya? Tanya wanita itu dengan curiga. Belum, tapi ada hal penting yang harus aku bicarakan pada nyonya rumah ini. Tunggu sebentar, saya akan menanyakan lagi pada nyonya. Mbak tunggu di sini dulu. Wanita itu segera menutup pintu dan membiarkan Erika di luar. Sialan, dasar pembantu sombong. Awas saja, kamu nanti orang pertama yang aku akan pecat saat aku sudah jadi nyonya di rumah ini. Erika mengumpat dalam hati. Harga dirinya terinjak oleh perbuatan pembantu Burhan. Mungkin dia pikir Erika adalah orang jahat yang tengah mencari kesempatan dalam kesempitan. Apa mukanya terlihat seperti muka orang jahat? Sementara itu, sang asisten rumah tangga itu sudah sampai di depan pintu kamar sang nyonya. Dia mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Maaf nyonya, ada yang mencari di bawah. Apa nyonya berkenan untuk menemuinya? Tanya wanita itu dengan sopan. Siapa, Bi? Tidak tahunya. Wanita yang masih muda. Ceklek. Seorang wanita parubaya yang masih segar dan cantik muncul di saat pintu terbuka. Wanita muda? Iya, nyonya. CK. Apa pria tua itu buat ulah lagi? Dewi mendengus malas. Aku akan temui dia. Apa yang sudah dilakukan Burhan padanya? Baik, nyonya. Sampai di bawah, Dewi segera menitah pada pembantunya untuk Erika masuk. Senyum sinis Dewi muncul saat melihat sosok Erika. Duduklah, titah Dewi pada Erika. Terima kasih. Dengan sombong Erika mengempaskan bokongnya di sofa seberang Dewi duduk. Siapa nama kamu? Dan ada perlu apa kamu ke sini? Saya ingin mencari Om Burhan. Untuk apa? Untuk meminta pertanggungjawaban darinya. Dewi tersenyum sinis. Kamu hamil? Iya nyonya, aku sudah hamil 2 minggu. Apa yakin itu anak suamiku? Tentu saja, aku bukan wanita murahan yang suka tidur dengan sembarang pria. Dewi tertawa geli. Menurutnya, kata-kata Erika sangat lucu dan tidak masuk akal. Memang kamu tidak sadar jika kamu itu wanita murahan? Mana ada perempuan yang mau hamil di luar pernikahan? Lawak sekali wanita itu. Lalu apa namanya jika dia saja saat ini hamil tanpa pernikahan? Ada-ada saja. Sungguh sangat miris sekali. Dewi sedikit kasihan sebenarnya melihat wanita yang lebih pantas jadi anaknya itu. Tapi, saat melihat kesombongan wanita itu, mendadak rasa iba itu hilang tanpa jejak. Yang tersisa kini hanya rasa kesal dan amarah dalam hatinya. Jangan menghina aku, Nyonya. Aku mau ikut karena suami Nyonya mengaku dia seorang duda. Kamu ini lugu atau bodoh?
Mengapa begitu percaya dengan mulut seorang laki-laki tua seperti Burhan? Jika seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Sinis Dewi. Aku minta keikhlasan hati Nyonya untuk berbagi suami dengan aku. Tolong kasihinilah anak yang ada dalam kandungan aku ini. Apa kamu pikir ada seorang istri yang rela suaminya diambil wanita lain? Dengan alasan apapun itu, tidak akan pernah ada yang rela. Jangan jadikan kehamilan kamu itu sebagai tameng. Itu adalah konsekuensi yang harus kamu terima. Seharusnya aku yang marah, karena kamu sudah berani bermain api dengan suamiku. Dewi mulai geram. Erika terpancing emosi. Dia kesal dan jengkel karena Dewi dirasa terlalu berbelit-belit. Mengapa dia tidak mau berbesar hati menerimanya? Nyonya, kenapa Anda jahat sekali? Aku di sini juga korban. Seharusnya Anda menyalahkan suami Anda itu. Mungkin saja dia sudah bosan karena punya istri yang tua, keriput, dan membosankan seperti Anda. Ejek Erika. Dia yakin kali ini istri Burhan pasti akan menyerah. Lebih bagus lagi jika dia memilih mundur. Erika mau jadi istri satu-satunya dari Burhan. Mungkin jika istrinya mau berbesar hati mundur, Burhan akan senang hati menikahi dia. Diam kamu. Jaga mulut kamu, wanita murahan. Beraninya kamu menghina aku. Tidak apa-apa aku tua dan keriput, tapi setidaknya aku bukan wanita murahan seperti kamu, yang rela membuka paha hanya demi uang. Jangan besar kepala kamu, karena bukan kamu saja yang jadi korban Burhan. Dewi berdiri dengan gusar. Bisa saja dia mengajar Erika, tapi itu bukan cara wanita berkelas. Dia tidak akan mengotori tangan dengan memukul wanita bodoh seperti Erika. Dia bukan lawannya. Hanya dengan menjentikan jarinya, dia bisa melibaskan jauh-jauh. Cukup, Nyonya. Sekarang lebih baik Anda terima aku sebagai calon madumu. Jika tidak, aku akan menyuruh Om Burhan untuk mengusir Anda dari rumah ini. Apa Anda mau hidup di jalan sebagai gembel? Erika melipat kedua tangannya di depan dada. Senyumnya begitu percaya diri. Jangan bermimpi. Ambil saja Burhan. Aku tidak butuh laki-laki hidung belang seperti dia. Bukan aku yang akan jadi gembel, tapi kamu dan Burhan. Tawa Dewi semakin membuat Erika marah. Apa maksud Anda? Burhan itu tidak punya apa-apa. Dia itu hanya pria miskin yang menumpang hidup padaku. Apa?